Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya juga pernah membaca suatu hadis Nabi. Itu merupakan suatu terjemahan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yang berbunyi hadisnya, Ana madinatul ilmi wa ali babuha, faman arada ilma falyaqtil bab. Yang bunyinya kalau yang kita artikan, Rasulullah mengatakan, saya ini kata Rasulullah, Madinah itu katanya kotanya ilmu. Madinah itu maksudnya kota ilmu ya. Saya ini adalah kota ilmu kata Rasulullah. Sedang Ali itu adalah pintunya. Barang siapa yang mau menghendaki ilmu atau mau kita menuntut ilmu harus lewat pintunya. Nah, timbul ada suatu di benak kita berpikir, kalau masalah pintu tentu kita terbayang di benak kita, rumah. Rumah itu tentu ada pintunya. Bagaimana tata cara kita masuk ke rumah orang kalau kita bertamu? Tentu harus lewat pintunya. Bisakah kita masuk ke rumah orang atau kita ucapkan Assalamualaikum lalu kita lewat jendela? Tentu orang mengatakan kita orang jahat atau orang mengatakan kita maling barangkali. Jadi untuk masuk ke rumah orang saja ada tata caranya. Begitu juga untuk menuntut ilmu ini ada tata caranya sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, Ana madinatul ilmi wa ali babuha, paman arada ilma falyaqtil bab. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang mau menghendaki atau berilmu atau menuntut ilmu, hendaklah lewat pintunya. Jadi ada tata caranya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga, Rasulullah berpesan, janganlah Anda, kata ya, jangan Anda meninggalkan ahlul baitku, kata Rasulullah. Jangan Anda meninggalkan ahlul baitku, nanti kamu akan celaka, kata Rasulullah. Yang kedua apa? Jangan kamu mendahului ahlul baitku. Jadi kamu akan celaka. Mendahului tidak boleh, meninggalkan juga ahlul bait juga tidak boleh. Yang ketiga apa? Jangan kamu mengajar ahlul baitku karena dia lebih paham dari kamu. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah mendahului ahlul baitnya. Karena ahlul bait itu merupakan suatu kewajiban yang kita harus taati. Memang pusakanya dua kata Rasulullah. Pertama Al-Quran, yang kedua ahlul baitku. Jangan kamu sekali-kali meninggalkannya. Bahkan dalam hadis lain mengatakan ahlul baitku bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya pasti dia selamat. Barang siapa yang meninggalkan pasti dia akan celaka. Jadi di sini kita bayangkan bagaimana sampai begitu tegas Rasulullah mengatakan. Kenapa Rasulullah mengatakan tegas? Rasulullah kena cinta dengan umat ini. Jangan umat ini celaka, jangan umat ini masuk neraka, supaya umat ini selamat. Begitulah cinta Rasulullah dengan umatnya. Luar biasa. Dengan ditegaskan sekali, kalau kamu mau pun menuntut ilmu harus lewat dengan pintunya supaya kamu akan selamat. Begitu juga Imam Ali pernah juga berpesan. Saya pernah membaca dulu suatu kitab, ya, tuh baca begitulah sambil-sambil pernah saya baca dulu. Kitab namanya Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu jelas, dia memang menggunakan bahasa Arab ya. Nahjul Balaghah itu menggunakan bahasa Arab. Halaman 56 gitu, salah saya itu yang punya, Saluni qabla am tafkiduni.
Imam Malik pernah mengatakan, saluni qabla an tafkiduni. Apa kata kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Jadi tempat kita bertanya dengan dia, dengan apa kata Rasul, dengan pintu ilmu bertanya supaya kita tahu. Jangan kita meninggalkan pintu ilmu ini. Kata Rasul kan gitu tadi, celaka kalau kamu mendahului, celaka kalau kamu mengajar dia, tidak boleh, kerana dia lebih paham dari kamu. Jadi Imam mengatakan, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Hilang di sini apa? Maksudnya sebelum dia dipanggil oleh Allah, tanyalah dia supaya kita tidak akan sesat. Begitu maksudnya, tanya dengan dia. Jadi dalam Al-Quran banyak menerangkan itu. Kalau kamu tak tahu kata masalah tentang ayat itu, tanya juga dengan dia. Sebab dia tugasnya penjelasan ayat-ayat Allah setelah Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad juga mengatakan demikian. Ya, inilah yang menjelaskan nanti setelah saya, kata Rasulullah. Jadi tanyalah apa yang tidak bisa di kita tanya, kerana tidak ada satu pun wahyu yang diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad dia tidak tahu, tak ada. Semuanya sudah dikuasainya sesuai apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pintu ilmu Rasul dia lah. Kalau mau tahu tentang Rasul, tanyalah dia, pasti kita akan tahu. Begitu maksudnya. Makanya dikatakan saluni qabla an tafkiduni. Saluni qabla an tafkiduni. Jadi tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Itu keterangan dari adik saya pernah membaca itu di Nahjul Balaghah itu. Halaman 56 itu. Saya pernah membacanya. Ini kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita tahu. Jadi kalau apa saja kita tak tahu, bertanya kepada yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Itulah Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasul yang lebih tahu. Kita tidak boleh mendahului dia, tidak boleh meninggalkan dia, dan tidak boleh pula mengajar dia, kerana dia lebih tahu daripada kita. Itu maksudnya. Ya, kalau ingin bertanya silakan. Ya. Ada pula WA ni apa tanya? Ya ada. Apa-apa. Ya Ustaz, saya tanya, kenapa di dalam surah Al-Fatihah itu Ustaz? Di dalam surah Al-Fatihah itu dimulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa lah barisnya Alhamdu? Setelah itu Lillahi Rabbil Alamin. Apa sebabnya? Di dalam Al-Quran tulisan demikian. Kenapa tak Alhamda, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Wah, pertanyaannya ini lain pula yang ditanya saya. Pertanyaan ini sudah luar juga, tapi tak apa-apa. Memang kata Ali bin Abi Talib, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Semua pertanyaan dijawab secara jelas. Ya, boleh. Kenapa dalam Al-Quran ditulis Alhamdu? Ya, ingat, perhatikan betul-betul. Ini ilmu nahwu yang anda tanya saya ni. Kenapa Alhamdu? Sebab itu namanya mubtada dalam bahasa Arab, itu ilmu nahwu kerjanya. Kalau mubtada itu harus bacanya domah alhamdu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu khabar. Ya, kabar lil majhul namanya. Harus barisnya di bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mubtada alhamdulillah jar majrur harus barisnya di bawah. Lillah ya, jar majrur. Rabbil alamin sebagai itu nama badal, itu pengganti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb. Rabb itu pengatur bagi semesta alam ini. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmanir. Kenapa barisnya di bawah? Nir. Karena itu namanya na'at. Na'at dari Allah. Jadi na'at ini mengikut daripada Allah itu. Kena tulisan Allah itu baris di bawah, harus diikutnya. Nir-Rahmanir Rahim. Rahim di sini juga barisnya di bawah, kena naat sifatnya. Ya, itu bagi anda yang bertanya ini, saya hargai juga walaupun sudah lain menyimpang ni sikit, tapi tak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, apapun pertanyaan cocok dengan apa yang kata Imam Malik, saluni qabla an tafkiduni. Saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Tak apa-apa. Saya tidak merasa terganggu. Apapun pertanyaan silakan. Ya.
yang berhubung tentang agama ini, tidak masalah ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan nanti akan saya jawab dengan lebih jelas lagi nanti ya. Kita akan buka nanti. Kalau dulu kami ada itu bagi apa tuh? Ilmu nahwu dalam matan ajrumiyah itu masih rendah juga tuh ya. Matan ajrumiyah. Nanti yang tertinggi namanya itu harfiah 1000 bait. Itu kalau kami itu dihafal tuh ya. 1000 bait itu hafal di kepala itu. Ya, bentuk-bentuk kayak syair lah gitu. Nah, nanti 1000 bait itu dihafal di kepala ya. Itu saja tak apa ya. Mudah-mudahan Anda akan ngerti dengan pertanyaan dua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang meneruskan pertanyaan dari apa? Saya coba pula menjawab pertanyaan dari penanya itu dalam WA itu. Saya akan jawab. Jadi untuk yang ada di sini yang masalah masalah Ali bin Abi Thalib itu memang sudah di Rasulullah yang mengatakan dia itu merupakan penjelaskan masalah agama ini setelah Rasul tak ada lagi. Maksudnya Rasul telah wafat, ialah penggantinya. Itu maksudnya daripada keterangan dari daripada hadis-hadis Nabi. Setelah itu nanti penjelasannya adalah Ali. Ali sebagai wasinya, atau dalam bahasa lainnya ada sebut bahasa Arab juga nama wazir sama. Wazir. Kalau Nabi Musa ada wazirnya Harun dulu, ada. Kalau Nabi Muhammad wazirnya adalah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.